Bapak Ibu, rekan-rekan media, saudara-saudari sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mendampingi Pak Menteri Teten Mas Duki, karena beliau ada satu program yang sangat sukses yang dijalankan baru mulai di bulan Agustus. Tapi sebelumnya izinkan kami menyampaikan kepada teman-teman bahwa tutup kuartal ketiga September ini, Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi sudah berhasil menyalurkan dana yang sangat besar. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kementerian dan lembaga, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian UMKM, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian PUPR, dan banyak lagi kementerian dan lembaga lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah membantu penyaluran dana PEN naik secara signifikan di kuartal ketiga ini. Secara total sudah 318,5 triliun yang kita salurkan sejak didirikannya Satgas ini di 20 Juli 2020. Dari total target 695,22 triliun, dan kita berdoa mudah-mudahan penyaluran di kuartal 3 ini bisa memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga. Kalau kita lihat detailnya dari 6 program pemerintah, di mana 4 merupakan fokus khusus dari PEN, hampir semuanya juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Khususnya untuk pembiayaan korporasi yang masih 0%, memang ini sifatnya besar-besar dan canggih, artinya sekaligus akan masuk. Diharapkan di kuartal keempat ini sebagian besar dari mereka akan cair. Ya, sehingga dengan demikian diharapkan kami berusaha keras supaya sampai akhir tahun 2020 seluruh dana PEN bisa kita salurkan. Seluruh dana PEN insya Allah kita bisa salurkan. Di halaman berikutnya saya akan lihatkan sedikit akselerasi yang terjadi dari sejak di minggu ke-4 Juli, di mana kita dibentuk 117 triliun pada saat itu, dan kita sudah berhasil menaikkan menjadi 268 triliun ya sejak akhir Juli. Jadi sekitar 2 bulan kita bekerja. Dan teman-teman bisa lihat peningkatan paling tinggi memang di perlindungan sosial dan UMKM, dan terus terang suksesnya di UMKM ini mungkin saya rasa memang perlu juga di-share, karena ada satu program yang baru kita luncurkan di bulan Agustus, tapi sudah benar-benar bisa menyerap dana PEN secara cukup besar, yang nanti mungkin Pak Menteri akan jelaskan. Saya juga ingin di halaman berikutnya menjelaskan secara mingguan. Jadi Bapak Ibu, kita sudah secara mingguan melakukan tracking. Di halaman berikutnya kita bisa lihat minggu ke-4 Juli, minggu pertama Agustus, September, itu kita lihat pertambahannya seperti apa, sehingga total untuk dana PEN di 4 bidang dalam sejak 20 Juli sampai sekarang sudah ada 151 triliun yang kita cairkan. Dari kami sekian, Bapak Ibu, kemudian kami akan minta Pak Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Mas Duki, untuk bisa sharing sedikit mengenai program bantuan Presiden Usaha Mikro yang baru diluncurkan di bulan Agustus dan mencapai penyaluran ke 9 juta UMKM di akhir September. Saya persilakan, Pak. Terima kasih Pak Wamen. Teman-teman semua, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi Sadikin, Wakil Komite Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Alhamdulillah kurang dari 2 bulan sejak diluncurkan program bantuan Presiden produktif untuk usaha mikro, ini per 6 Oktober sudah 100%. Ya. Dan memang program ini dari survei EDB memang dianggap paling tepat dan paling diminta oleh pelaku usaha mikro yang memang selama pandemi COVID banyak modal kerja mereka yang tergerus oleh kebutuhan konsumsi keluarga karena
pendapatan mereka banyak yang turun. Karena itu program ini dengan cepat terserap dengan dukungan tentu berbagai pihak, Himbara, koperasi, pemerintah daerah, juga kementerian lembaga yang memang banyak yang melakukan program pendampingan di UMKM. Kita sekarang tentu masih banyak usulan-usulan dari daerah, dari berbagai pihak yang belum bisa kami penuhi, dan karena memang estimasi kami jumlah UMKM usaha mikro yang unbankable itu lebih dari 20 juta orang. Nah, kita sekarang mulai masuk untuk program selanjutnya, tambahan 3 juta sehingga nanti totalnya menjadi 12 juta usaha mikro yang unbankable yang akan kami salurkan. Dan hari ini pun saya kira kita minggu ini pun sudah mulai menyalurkan untuk 3 juta berikutnya. Anggaran juga sudah kami terima dari Kementerian Keuangan, karena itu juga tadi kita sudah bisa jalankan. Nah, kami ingin memastikan penyaluran ini dari aspek pemerataan antar daerah, ketepatan sasaran, lalu kecepatan juga ingin jadi fokus kami, karena program ini juga diharapkan bisa ikut membantu memulihkan ekonomi. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang negatif, terutama isu mengenai salah sasaran, ya, karena ini proses validasi data itu cukup kami perhatikan dari awal. Yang kurang itu tadi aja, banyak suara-suara yang memang masih belum banyak yang kami berikan. Jadi ini memang saya kira tepat dengan ditambah 3 juta berikutnya. Tentu kami berharap hibah menambah modal kerja usaha mikro ini bisa membuat para usaha mikro ini bisa bertahan di tengah pandemi COVID. Jadi yang belum mendapatkan banpres produktif, saya kira bisa mendaftarkan diri di Dinas Koperasi dan UKM setempat dan lembaga pengusul lainnya, ya, termasuk juga saya kira dari koperasi, ya, dan juga lembaga pembiayaan lain. Saya kira mungkin itu ya, tapi mungkin Pak Budi ada yang mungkin juga kita perlu sampaikan ya, karena selain yang membantu pembiayaan untuk yang unbankable, kita juga punya program kan yang untuk yang bankable dengan program restrukturisasi pinjaman dan subsidi bunga kredit. Nah, jadi mungkin perlu disampaikan, Komite PEN juga sudah memperlakukan perpanjangan subsidi bunga KUR, ya, besaran tambahan subsidi yang awalnya 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan kedua, kini menjadi flat 6%, ya, hingga 31 Desember. Ya, ini juga saya kira penting. Lalu kriteria penerima stimulus tambahan subsidi bunga diperluas dari yang sebelumnya akad sampai 29 Februari menjadi akad sampai 31 Desember. Jadi mereka yang punya pinjaman ketika sudah masuk masa pandemik juga tetap kami masukkan dalam program restrukturisasi dengan bantuan subsidi bunga yang 6%. Maka debitur KUR yang memenuhi kriteria dapat diberikan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6% sampai dengan 31 Desember. Ini penting kita jelaskan karena masih banyak pelaku usaha yang bertanya. Selain itu, untuk yang KUR ultramikro, sebagaimana arahan Pak Presiden dan sudah disampaikan berkali-kali oleh Pak Menko Perekonomian juga, yang 10 juta ke bawah dengan bunga 0% sampai bulan Desember. Saya kira ini juga
barangkali bisa memperkuat usaha mikro yang tadi menerima 2,4 hibah 2,4 juta, kemudian bisa melanjutkan pinjaman dengan KUR 0% sehingga mereka betul-betul dengan bantuan ini dari unbankable bisa jadi bankable. Dan ini kami berkepentingan semua UMKM terhubung ke lembaga pembiayaan sehingga dengan begitu kesempatan untuk membantu mengembangkan usaha UMKM ini bisa berjalan dengan baik. Itu saja mungkin Pak Budi. Terima kasih. Bapak Ibu, izinkan saya meneruskan sedikit. Bapak Ibu, Pak Presiden kemarin di Labuan Bajo pada saat memberikan bantuan Presiden Usaha Produktif Mikro itu menyampaikan kepada para penerima bahwa tolong pertahankan usaha Anda yang ada, jangan sampai tutup. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini atas seizin beliau kami ingin menyampaikan bahwa diskusi selama ini sudah banyak yang kita ceritakan mengenai penyerapan anggaran pemerintah. Mungkin ini saatnya kita sedikit menceritakan tentang manfaatnya ke penerima. Selama ini juga saya sudah sering tampil untuk menceritakan mengenai angka kepada teman-teman. Mungkin saatnya sekarang para penerima bercerita mengenai manfaatnya bagi mereka. Pada kesempatan ini, kami akan memutar satu video dari seorang UMKM jamu yang menerima bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro dan bagaimana yang bersangkutan memanfaatkannya. Mudah-mudahan seperti arahan Bapak Presiden tadi, semua pengusaha UMKM bisa mempertahankan usaha mereka yang ada, jangan sampai tutup. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan selalu mengenai penyerapan anggaran bisa dipahami oleh rakyat sebagai apa manfaatnya bagi mereka. Dan kalau saya bercerita banyak mengenai angka, mungkin penerima bisa bercerita mengenai pengalaman mereka sesudah menerima bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro ini. Mari kita saksikan bersama. Nama saya Narsi, usaha saya tukang jamu keliling, udah 25 tahun. Dari 3:30 aku bikin jamu, mulai jualan jam 6 kurang seperempat, udah berangkat dari rumah. Susah banget Mas, aku nyari langganan. Kalau sehari ya ada, sehari paling ya 150 antara 200 Mas, itu kotor. Nama jualan Mas, kadang sepi kadang rame kan. Alhamdulillah aku dapat banpres. Saya ditelepon sama BRI Cipulir, dipanggil suruh ke BRI, nggak tahu dapat bantuan banpres 2.400.000. Aku buat usaha beli alat-alat jamu sama rombong jamu sama sepeda buat sehari-hari aku jualan. Mungkin dari rekan-rekan media ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, selamat sore Pak Budi. Sudah ada beberapa pertanyaan dari media yang masuk. Untuk Pak Budi terlebih dahulu. Yang pertama dari Bayu, Jawa Pos. Apa saja strategi pemerintah untuk memaksimalkan penyaluran bantuan di kuartal keempat tahun ini dan memastikan bantuan itu digunakan sesuai tujuan? Jadi kepada Mas Bayu, terima kasih atas pertanyaannya. Memang sesudah menyalurkan 150 triliun di kuartal ketiga ini, tantangannya di kuartal keempat lebih besar lagi. Pasti ekspektasinya lebih besar lagi dari masyarakat bagaimana kita bisa menyalurkan
lebih banyak lagi. Nah, ada beberapa program yang memang sudah kami amati akan terus bisa menyalurkan dalam jumlah besar. Selain tadi yang Pak Teten sampaikan mengenai banpres usaha mikro, juga ada yang nanti akan diperluas dari 9 juta ke 12 juta penerima. Kemudian juga ada bantuan subsidi gaji yang nanti juga sudah disetujui oleh Bapak Presiden untuk diperluas ke guru-guru honorer. Itu akan diperluas. Bantuan sosial tetap akan jalan, teman-teman media, yaitu program Keluarga Harapan, bantuan sembako, dan juga kartu prakerja. Itu akan terus jalan, dan ada beberapa bantuan-bantuan lain. Mungkin yang akan agak besar adalah tadi mengenai penjaminan untuk perbankan terkait dengan perusahaan-perusahaan UMKM untuk bisa mendapatkan kredit, itu juga akan kita push. Karena hibahnya tadi sudah diberikan, sekarang insya Allah kalau modal awalnya sudah terbentuk, modal kerjanya nanti ke depan bisa berjalan. Itu intinya program-program besar. Baik, berikutnya dari Wahyudi dari Straits Times. Dana pihak ketiga di perbankan naik mendekati angka 750 triliun rupiah pada bulan September, dari sekitar 350 triliun di bulan Maret. Kebijakan terobosan apa yang dapat diambil agar kelas menengah dan orang-orang kaya dapat meningkatkan konsumsi barang, mendorong ekonomi, dan tidak hanya disimpan uangnya di bank? Memang seperti arahan Bapak Presiden di awal, dan itu juga ada di motonya Satgas bahwa kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Kita perlu sekali Bapak Ibu untuk menghilangkan rasa takut dan mengembalikan rasa aman. Karena begitu rasa aman timbul, teman-teman kita mulai berani keluar, melakukan kontak fisik sehingga roda ekonomi bisa berputar kembali secara normal. Tanpa adanya rasa aman ini, akan sulit ekonomi kita berputar secara normal kembali. Apapun yang kita lakukan di bidang ekonomi. Oleh karena itu, kami butuh bantuan rekan-rekan dari media juga untuk mensosialisasikan protokol kesehatan agar jangan lupa terus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Insya Allah kalau protokol kesehatan itu diterapkan secara konsisten, terutama sekarang nih saat-saat pilkada, kalau mau demo-demo ya dipikirkan agar supaya jaga jarak gitu kan, tetap pakai masker, demokrasi tetap harus berjalan, kata saya. Pastikan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, terus dijalankan. Insya Allah kalau kemudian kita bisa melihat terjadi penurunan dalam penularan dan juga jumlah kematian, teman-teman akan merasa, oh ini bisa lebih aman buat saya mulai keluar dan beraktivitas sehingga roda ekonomi bisa berputar kembali dan uangnya di-spend. Untuk teman-teman yang kebetulan di kalangan menengah yang bisa akses ke handphone dan toko-toko e-commerce, jangan lupa untuk spend juga lewat e-commerce. Ya, supaya nanti seenggaknya ada perputaran roda ekonomi daripada itu ditabung terus tidak bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, pertanyaan terakhir Pak untuk Pak Budi dari Davi Bisnis Indonesia. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan konsumsi masyarakat, DPK di perbankan justru meningkat. Bagaimana Satgas Pen melihat hal ini dan apa upaya yang akan dilakukan untuk membuat uang tersebut berputar? Yang pertama, alhamdulillah artinya orang Indonesia masih punya uang, gitu ya. Termasuk juga yang di kalangan bawah. Saya dengar dari teman-teman di Kementerian UMKM bahwa uang yang disalurkan itu ternyata jadi tabungan mereka di bank, gitu ya. Walaupun memang sarannya selain ditabung akan lebih produktif kalau uang itu muter, sehingga bisa dibelanjakan atau diinvestasikan ke yang lain. Jadi buat kami memang di kuartal keempat ini programnya nanti akan kita alihkan bagaimana supaya perputaran roda ekonomi bisa terjadi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Teten bahwa hibah sudah kita berikan, sangat bagus dan sangat dibutuhkan. Nanti kita akan lanjutkan dengan program penjaminan dan program kredit supaya didorong perputaran omset, perputaran perdagangan terjadi kembali. Dan kami akan bekerja sama erat dengan Satgas di bagian kesehatan agar itu tadi protokol kesehatan dijalankan dengan baik sehingga rasa aman rakyat timbul dan mereka mau keluar untuk mulai melakukan kontak fisik dan berbelanja kembali. Jadi jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Baik, berikutnya kepada Pak Teten, berkenan ke atas podium Pak Teten. Tadi apa?
Tadi apa ya yang Pertanyaan yang pertama untuk Pak Teten dari Bayu Jawa Pos, Pak. Bagaimana evaluasi pemerintah terhadap serapan anggaran untuk bantuan bagi UMKM, khususnya dari sisi pemanfaatan bantuan tersebut untuk menambah modal? Iya, kalau yang banpres produktif untuk usaha mikro, barangkali penyerapannya ini paling cepat lah ya. Di launching tanggal 24 Agustus, saat hari ini per 6 Oktober sudah 100%. Ya, jadi ini justru cepat dan memang karena tepat lah, ini memang sesuai dengan arahan Pak Presiden. Yang kecil tuh kalau disuruh minjem saat ini, ya meskipun bunganya rendah, mereka khawatir ya, karena mereka tidak mau lah, karena karena ya mereka tahu persis sekarang penjualan sedang turun. Kalau mereka pinjam duit ke bank, meskipun bunganya rendah, itu takut beban bunga. Dan kalau mereka tidak sanggup atau kreditnya macet, itu biasanya masuk di blacklist oleh bank. Sehingga mereka khawatir kalau saat nanti perlu reaktivasi usaha ketika ekonomi mulai pulih, mereka butuh modal kerja, mereka malah sulit. Jadi saya kira tepat sekali kalau memang program hibah untuk usaha mikro ini kita lanjutkan. Nah, yang bankable kita lihat juga memang tadi disampaikan oleh Pak Budi, memang tadi seperti saya katakan, mereka juga takut ya, masih enggan untuk pinjaman yang bunga rendah. Tapi saya kira nanti kalau baik UMKM maupun pihak banknya, karena bank juga khawatir NPL kan, macet. Nah, tapi kalau saya kira didukung dengan pembiayaan, ya, dengan penjaminan pinjaman untuk UMKM ini, barangkali perbankan tidak akan enggan untuk ikut menyalurkan. Nah, di sisi UMKM-nya juga saya kira kalau bunganya sekarang untuk ultramikro juga di 0% kan, lalu yang pinjaman lunaknya juga disubsidi 6%, ya, ini saya kira akan diterima oleh UMKM dengan baik. Kami optimis lah, karena sekarang masalah pembiayaan termasuk masalah utama yang dihadapi oleh UMKM, karena tadi omset mereka turun, pendapatan mereka turun, sehingga mereka punya masalah dengan pinjaman di bank ya untuk membayar cicilan dan bunganya. Nah, ini saya kira sekarang mereka untuk supaya tetap bisa tetap bisa bertahan, memang butuh tambahan pembiayaan. Ya. Baik, pertanyaan terakhir untuk Pak Teten dari Eko Anang koranrakyat.com, penyaluran dana UMKM apa bisa dilakukan secara terbuka? Sepertinya banyak penggiat UMKM, dana itu disalurkan kemana? Kalau perlu dibuka secara online, kalau polanya masih dengan sistem lama, dikhawatirkan tidak akan sampai pada UMKM yang betul-betul membutuhkan. Sampai saat ini sudah berapa yang disalurkan dan apa sudah menjangkau seluruh daerah? Ya, sebenarnya penyaluran banpres produktif usaha mikro ini kita salurkan kan lewat BRI dan BNI. Nah, jadi bukti transfernya itu dengan gampang bisa kita pastikan bahwa itu nyampe ke yang bersangkutan. Nah, mengenai siapa si penerima ini, kami melakukan proses validasi data secara ketat, mulai dari pengusul. Jadi ada 5 pengusul ya yang memang punya dampingan di UMKM, misalnya pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, lalu koperasi, dan juga ada dari Himbara. Nah, lalu untuk memastikan bahwa si penerima itu tepat sasaran, misalnya mereka belum pernah
punya pinjaman di bank, nah kita minta OJK lewat SLIK dicek dulu. Ya, kami juga kerjasama dengan Dukcapil ya untuk memastikan karena persyaratannya kan hanya NIK sama surat keterangan usaha kalau yang bersangkutan tidak sesuai domisilinya berbeda dengan KTP yang bersangkutan. Kami juga kemudian BPKP juga data dari daerah ikut memvalidasi, lalu juga untuk memastikan bahwa tidak menerima juga pinjaman dari badan dari BLU lain di bawah Kementerian Keuangan juga diperiksa oleh SIKP. Nah, setelah lolos validasi itu baru kami perintahkan bayar lewat BNI sama BRI. Nah, tetapi BRI dan BNI juga melakukan cek lagi, ya. Mereka akan memanggil, akan lihat di lapangan apakah memang ada usaha mereka. Karena ini bukan untuk pengangguran, bukan untuk program bansos untuk si miskin. Ini untuk usaha mikro. Apakah ada usaha? Ya. Ada kejadian di mana ada 500 yang sudah lolos salah sasaran, sehingga kami bekukan, ya, tidak jadi kita transfer karena ternyata tidak memenuhi syarat seperti itu. Nah, kami juga terus dipantau oleh KPK, kami sama-sama proses validasi data juga kami terus diskusikan dengan KPK. Jadi kami pastikan ini tepat sasaran. Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah dengar banpres produktif ini ditransfer ke orang kaya. Itu tidak ada. Apalagi yang sudah mati, tidak. Ini ya, tidak. Karena tadi sebelum dicairkan, banknya memanggil si yang bersangkutan. Kalau belum punya rekening bank, dia membuat dulu buku bank. Ya, kalau sudah tinggal langsung ditransfer. Tapi diperiksa, jangan sampai tabungannya lebih dari 2 juta ya saldonya. Karena ini bisa saja dia belum pernah pinjam duit ke bank, ya perlu kredit, tapi tabungannya kaya. Gitu. Nah, terus yang bersangkutan juga menandatangani apa namanya Pak Hanum? Surat pertanggungjawaban mutlak, ya. Jadi mereka juga menandatangani. Jadi ini semua transparan proses itu, ya saya kira. Karena ini besar ya 9,1 juta. Nah ini yang saya kira nanti pada saatnya kita akan buka ke publik ya kalau dimungkinkan. Terima kasih. Demikian sesi tanya jawab. Pak Budi berkenan menutup. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan media, saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih. Mohon dukungannya, mudah-mudahan itu tadi kita banyak bicara anggaran, nanti ke depan kita bicara juga mengenai manfaat, kita banyak bicara mengenai angka, tapi kemudian mungkin kita perlu mendengar cerita dari rakyat penerima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.